Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kuning Shafifah nomor 3. Barisan ke-6 sampai dari atas. Barisan ke-6. Qala at-tajus subki. Di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata sapa at-tajus subki, Imam At-Taj As-Subki. At-Taj itu kalau dimaknani yang bertahta, yang punya mahkota. Dawi Syekh Subki, al-Islamu a'malul jawarih wa la yu'tabaru illa ma'al imani. Yang artinya Islam itu adalah perbuatan-perbuatan anggota badan dan tidak sesekali direken, dipandang tanpa didasari iman. Amal perbuatan zahiriyah anggota badan ini meskipun melakukan bentuk ibadah yang mahdhah sekalipun, seperti sholat, seperti baca Quran atau lainnya, namun tidak didasari iman, maka itu tidak direken, wala yu'tabaru, tidak direken. Terus wal imanu, adapun iman iku tasdiqul qalbi, pembenaran hati, hati membenarkan. Wala yu'tabaru, tidak pula direken, illa ma'al talaffudhi, kecuali dengan melafadzkan bisyahadataini, dengan 2 kalimat syahadat. Sementara iman itu hati membenarkan. Kalau kita lengkapi rukun iman ada 6 itu, ya semuanya hati membenarkan. Dan ini pun tidak direken manakala tidak pernah melafadzkan 2 kalimat syahadat. Dari dawi Syekh Subki ini kan bisa kita ambil pemahaman, ternyata antara iman, Islam, kemudian melafadzkan kedua kalimat syahadat itu saling berkaitan. Orang kadang belum mengenal Islam, tapi di hatinya sudah ada nilai iman. Orang yang tidak mengerti sama sekali tentang agama Islam, tapi secara pernyataan, secara keyakinan sedikit-sedikit dia sudah punya. Contoh, mohon maaf kalau orang Jawa bilang pas ketika tanam-tanam gitu kan, yes, terserah sing ngecat lombok, terserah sing diurip. Nah itu berarti kan sedikit banyak sudah ada percaya bahwa di balik semuanya itu ada yang berperan. Nah semuanya itu akan tidak direken
manakala tidak pernah atau tidak disertai dengan melafadzkan dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat itu satu disebut syahadat tauhid, dua syahadat rasul. Lafadznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, nanti diterangkan sampai sejauh mana syahadat itu berarti bagi si pengucapnya atau cuma lafadz saja. Soalnya kalimat itu benar-benar ampuh, benar-benar manjur. Seseorang yang mungkin seumur-umur bergelut dengan kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, namun sekali dia mengucapkan kalimat itu, maka sekaligus dia jadi seorang muslim. Ya, namun sayangnya kalau di zaman sekarang ini justru dengan kalimat yang sama orang banyak yang mengtakfirkan orang lain. Kalimatnya ya podo, tahlilan itu ya syahadat ngapa kalimat la ilaha illallah. Ngono di bid'ah-bid'ah, di syirik-syirik. Padahal kalimat itu juga kan. Jadi tak telusuri mana dari awal. Amal-amal perbuatan anggota badan itu disebut Islam. Jadi syariat itu nampak dohirnya, gitu kan. Perbuatan yang nampak dohir itu tidak direken, tidak dianggap manakala tidak disertai dengan keimanan. Begitu juga keimanan hati yang mentasdikkan, hati yang membenarkan itu tidak direken pula manakala tidak disertai dengan talaffudzul tasyahhudain, melafadzkan dua kalimat syahadat. Jadi saya terkait. Padahal dua kalimat syahadat itu masuk pada poin rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama. Islam seseorang tidak dianggap manakala tidak disertai iman. Jadi iman juga begitu, iman tidak dianggap manakala tidak disertai dengan dua kalimat syahadat. Jadi kan muter itu, kan? Berarti ya ujungnya ini kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukila dan wa naqala, nukil, menukil itu mengambil. Sopo Imam An-Nawawi, Imam Nawawi fi syarhi Muslimin ing dalam sarai kitab Muslim. Ittifaqo ahli sunnati ing permufakatane ahli sunnah wal muhaddisin dan ahli hadis wal fuqaha dan ahli fikih wal mutakallimin dan ahli kalam, ulama-ulama fikih, ulama-ulama kalam. Mengambil apa ini mufakat ulama ahli sunnah ini ala annaman, terhadap sesungguhnya seseorang amana yang beriman biqalbihi dengan hatinya walam yantuk dan kali tidak mengucapno sopaman, tidak mengucapkan bilisani dengan lisannya man ma'akudrati serta mampu man kana mongko ono sopoman iku mukhallidan wong kang langgeng finari ing dalam neraka. Iki malah iki mufakate ulama. Syekh Nawawi mengambil referensi dari kitab Muslim tentang permufakatnya ahli sunnah, ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli kalam berkenaan dengan seseorang yang beriman hanya di dalam hati saja. Neng atine enek rasa percaya
percaya nek dunya ki enek pengiran, ya percaya nek Allah itu sebagai Tuhan sing wajib disembah dan sebagainya. Namun dia tidak pernah mengucapkan melalui lisannya, sedangkan dia mampu. Jadi mau dipendem dengan kita. Yang demikian dalam kitab ini karena mukhalidan finnar, orang ini nanti kekal di neraka. Adalah no imanin itu jadi. Ada. Gusti Allah iku kan sing dipandangkan hati ini. Nek delok ngene iki berarti kan yo hati kan jadinya cukup masih. Tapi tentang keimanan ternyata tidak cukup hanya di dalam hati saja, harus diucapkan juga melalui lisan dengan melalui dua kalimat syahadat itu. Intaha, selesai. Wa'lam annahu yustaratu, ketahuilah bahwa disyaratkan fi islami kulli kafirin, di dalam Islamnya setiap orang kafir. Wong kafir Arab mlebu Islam, bener maksudnya. Sing disyaratnya apa? At-talaffudu, melafatkan. Melafatkan ya mengucapkan. Bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat. La ityani lafzi asyhadu, tidak hanya cukup memenuhi lafaz asyhadu saja. Fal adhar, adapun qaul yang lebih adhar, lebih masyhur ya, iku al ittifa'u, ngalap cukup bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa tawi iktifa bi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku muqtadha kalamir radah, sebagai apa ya, putusan, tempat keputusan dalam kitab Radah. Lakin alladhi atamadahu ba'dal mutaakhirin istiratahu wa huwa muqtada kalamul ubad, fa alaihi law qala a'lamu aw asqatahuma fa qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun musliman. Jadi begini, di sini disyaratkan di dalam Islamnya orang kafir, maksudnya wong kafir Arab mlebu Islam, yaitu melafadzkan dua kalimat syahadat. Berarti ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak cukup hanya asyhadu ya. Kalau kita kejar dengan makna yang sesungguhnya, asyhadu itu artinya kan aku bersaksi ya, aku bersaksi. Lah mau nyaksekno nanti kapan, terus di mana, kan gitu. Kata-kata menyaksikan, bersaksi itu kan pernah menyaksikan. Jadi kalimat itu awalnya sebagai kalam kabar, bagaimana kalimat itu menjadi sebuah pernyataan, ikrar. Contoh begini, orang yang sudah mau ikrar atau memberi pernyataan itu tentu kan memang sudah benar-benar dia tahu, sehingga sesuatu yang semula sebatas iklan menjadi sebuah pernyataan. Contohnya selama ini mungkin, mohon maaf ini contoh aja, orang belum pernah masuk di bakso Solo umpamanya gitu kan, tapi setiap hari dia lewat gitu, bakso Solo. Nah, kalimat bakso Solo ini kan iklan lah ya.
Bagi orang yang nggak pernah masuk, nggak pernah menyaksikan di situ, hanya sebatas iklan. Tapi supaya kita yakin apa sih sebetulnya yang ada di bakso Solo itu. Ternyata dia masuk, lalu di situ dia pesan bakso, kemudian dia merasakan intisari dari istilah bakso gitu apa. Nah, setelah itu keluar. Jadi kata bakso Solo itu bukan sekedar iklan sekarang, karena dia sudah benar-benar menyatakan, merasakan langsung, sehingga istilah bakso Solo goyang lidah itu bukan lagi sekedar iklan tulisan belaka, tapi dia rasakan sebenarnya. Kalimat ini juga hendaknya begitu. Bagaimana ya? Sebelum kita tahu apa-apa, ya kita hanya dengar dari guru-guru kita, dari saudara-saudara kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya itu kita sering ucapkan juga, sering kita ucapkan juga. Itu ucapan. Bagaimana rasa di dalamnya, supaya kalimat itu tidak hanya sekedar iklan atau ucapan belaka, tapi sebuah pernyataan, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dalam wujudnya kecuali Allah. Ini tentu kan orang-orang yang sudah, dalam contoh tadi, orang yang benar-benar sudah merasakan. Makanya ulama-ulama dulu sampai mensyaratkan dengan memakai kalimat asyhadu, supaya benar-benar disyahadatkan, nanti dirasakan betul. Asyhadu, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah di dalam wujudnya kecuali Allah, dan saya bersaksi. Kalimat asyhadu ini diulangi lagi, wa asyhadu anna. Nah, kenapa kok asyhadu ini juga diulangi lagi? Karena di sini tidak disyaratkan untuk mualah. Mualah itu berlangsung terus. Artinya umpama ya, orang bisa saja hari ini baru mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak disyaratkan terus kamu juga harus beriman kepada Muhammad. Tidak, maksudnya tidak harus sekaligus itu. Bisa jadi besok dia baru meyakini bahwa Muhammad itu Rasulullah, dan akhirnya besok dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya kalimat wa asyhadu itu tetap diadakan. Ada pula disyaratkan, ada ulama yang mensyaratkan itu. Maksudnya tertib, bukan mualah. Kata tertib dengan kata mualah itu bedanya juga. Kalau tertib, posisi redaksi ini tidak boleh dirubah. Orang harus percaya kepada Allah terlebih dahulu sebelum percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak, bukan sebaliknya, percaya dulu kepada Muhammad sebagai utusan baru Allah. Enggak bisa gitu. Jadi harus tertib. Beda dengan mualah. Mualah itu bisa langsung sekaligus dua-duanya, bisa juga menyusul. Ya kayak menurut contoh. Makanya wa asyhadu anna itu tetap dipasang. Jadi lafaz syahadatnya disebut kedua kali kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat itu mari kita jadikan sebagai ikrar kita, bukan hanya sebatas tulisan yang setiap hari kita baca. Terus ya kita yang ngerti artinya yang udah. Tapi bagaimana itu sebagai ikrar kita, meyakini dan menyatakan diri benar-benar Muhammad itu utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lam yakun musliman ya. Wali ba'di a'immatina, dan bagi sebagian dari imam-imam kita, ra'yul salisun, ada pendapat yang ketiga.
Ada pendapat ketiga gini, wa istiratu asyhadu, yaitu pendapat yang ketiga itu mensyaratkan adanya lafaz asyhadu, wa muradifuha, dan lafaz yang semakna dengan lafaz asyhadu. Contoh ka'alamu, seperti lafaz a'lamu. A'lamu artinya aku mengerti, aku meyakini, bisa juga. Fayam bagi, maka sayukjanya likul liman, bagi setiap orang yaslamu, yang manjing Islam, yang sudah muslim, ya apa al-ikhtiyatu, berhati-hati, bi'ayyakula, dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tetap dua kalimat ada. Jadi pendapat yang ketiga adalah mensyaratkan adanya lafaz asyhadu atau memakai kalimat yang semakna dengan itu. Seperti contoh kata a'lamu. A'lamu itu aku mengerti, bahasanya. Artinya aku mengerti, aku meyakini, bisa jadi. Dan disarankan bagi seorang muslim agar berhati-hati ya, setiap kali mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi pakai asyhadu dua-duanya. Wa makna asyhadu, adapun makna lafaz asyhadu, maknanya a'lamu itu maha, a'lamu mengetahui aku, wa ubayyinu, dan menjelaskan aku. Maknanya ngerti? Asyhadu itu maknanya aku mengerti, aku memahami, aku menjelaskan. Terus wa yustaratu tartibuhuma, tadi disebutkan, disyaratkan pula tertib keduanya antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertib, nggak boleh terbalik Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah, nggak boleh, tertib di situ. Fala yasihu, maka tidak sah apa al imanu, iman bin nabi, terhadap nabi, qoblal iman, sebelum beriman billahi, kepada Allah. Ini jadi tidak sah iman kepada nabi terlebih dahulu sebelum iman kepada Allah. Lal muwalatu, yang dimaksud tadi yang saya terangkan tadi, lal muwalatu bainahuma, tidak disyaratkan muwalah. Muwalah itu berurutan, maksudnya berkesinambungan. Ya kayak contohnya kan, secara langsung, umpamanya sekarang beriman pada Allah, menyatakan diri bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Terus satu hari dia lagi beriman, baru beriman pada benar-benar Muhammad itu utusan Allah. Itu namanya tidak muwalah, tidak langsung sekaligus. Dan itu boleh kalau dalam syahadat. Tapi tertib harus. Pertama harus beriman pada Allah dulu, baru kepada Nabi. Walal Arabiyah, tidak pula disyaratkan dengan harus bahasa Arab. Tidak. Bahasa Jawa ya kena. Meskipun itu lebih baik, bahasa Arab yang lebih baik. Ya langkah baiknya lagi diucapkan cara bahasa Arab, kemudian tahu artinya. Ora ana pengiran kang wajib disembah ing dalam wujude kejaba Gusti Allah. Dan ingsun sekseni bahwa setuhune Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bahasa daerah ya tidak. Jadi walal Arabiyah, wala, dan tidak disyaratkan apa al Arabiyah itu bahasa Arab. Wa in ahsanaha, meskipun itu lebih baik bahasa Arab. Lakin yustaratu, nah ini disyaratkan, akan tetapi disyaratkan fahmu makna ma, memahami makna kalimat, talaffudzu bihi, yang dilafadzkan olehnya. Jadi memahami artinya itu termasuk syarat dalam ucapan syahadat itu.
Sing ruwet itu kadang wong blas gak ngerti popo, ya ta? Maca syahadat itu seumur-umur sekali, itu pun pas Arab nikah. Ya ta? Kita mengajarinya itu sudah setengah mati. Ngajari lafadznya itu setengah mati. Apa mana kon memahami artinya. Ini ruwet itu. Jadi disyaratkan paham maknanya. Wa huwa annahu la ma'budu bihaqqin fil wujud illa Allah. Inilah makna kalimat Allah di sini. Bahwa tidak ada sesuatu yang wajib disembah dengan hak, dengan sebenarnya di dalam wujudnya kecuali Allah. Al-munfaridu bil uluhiyah, yang maha sendiri akan ketuhanannya. Jadi uluhiyah itu sifat ketuhanan. Ada nek wong tasawuf itu ono membagi dua, yaitu uluhiyah dan rububiyah. Mana ini bodoh? Robun itu ya pengiran, uluhun ya pengiran. Cuma robun itu biasa diartikan yang memelihara. Nek uluhiyah ya memang kalimat yang khusus tertuju pada yang disebut Tuhan. Itu ilah. Kata ilah itu sesuatu yang memang layak disebut Tuhan, yang wajib disembah, yang hak untuk disembah, itu disebut uluhiyah atau ilahu. Rabbun ya sudah meliputi itu. Rabbun itu dari kata memelihara, mendidik, menjaga, mengasuh. Makanya istilah dalam ilmu kalau di kuliah-kuliah itu ada tarbiyah. Tarbiyah itu kata robba itu. Tarbiyah itu kan jurusan pendidikan. Jadi Rabbun juga mendidik. Jadi Tuhan yang maha mendidik, maha memelihara, maha menjaga segala ciptaan. Jadi saya ulangi, yang dimaksud arti la ilaha illallah adalah la ma'budu bi haqqin fil wujud illallahul munfaridu bil uluhiyah, yaitu bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya di dalam wujudnya kecuali Allah semata, yang maha esa, maha sendiri, munfarid, maha sendiri di dalam ketuhanannya. Wa ayyazida al musyriku. Nah ini lugote wong masuk Islam bagi seorang musyrik ya. Wong mukalaf lah. Wong mukalaf masuk Islam ternyata adalah tambahan senggot masuk Islamnya itu. Di samping asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di sini ditambah kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ini tambah nih. Betul artinya gini. Setelah baca syahadat dua kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditambah lagi, aku menyatakan diri kafir terhadap sesuatu yang selama ini aku sekutukan dengan Allah, dan aku berlepas diri dari segala agama yang menyelisih agama Islam. Ini segote wong masuk Islam, khususnya wong sing musyrik, wong musyrik. Jadi harus ada tanda itu, ada tambahan itu. Aku menyatakan diri kafir terhadap sesuatu yang selama ini aku sekutukan dengan Allah. Bapaknya selama ini dia nyembah pohon besar atau nyembah batu atau berhala sembarang lah. Nah saat itu ditambah dia harus saya menyatakan diri kafir terhadap sesuatu itu semua dan melepas diri dari segala agama yang menyelisih agama Islam. Itu tambahannya.
Karena di sini disebutkan fala yasirul musyriku mu'minan hatta yadumma ila syahadataini. Seorang musyrik tidaklah menjadi mukmin selagi dia tidak menggabungkan dua kalimat syahadat itu dengan tambahan tadi. Artinya ternyata nggak cukup syahadat toh. Kudu ditambahin. Bahkan mohon maaf ya, saya pernah mendengarkan itu kalau saya masuk Islam bagi orang Nasrani itu, ya itu ya, saya pernah mendengarkan ditambah termasuk ya, wa asyhadu anna Musa Abdullah wa Rasuluh juga. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Isa Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi ditambah itu kalau senggot masuk Islam bagi seorang Nasrani atau dia. Tapi nek wong musyrik tambah niki mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kama fil raudhah wal ubab. Demikian keterangan tadi dalam kitab Raudhah dan kitab Ubab. Wakila dan disebutkan pula, kila itu ada pendapat la yajibu ziyadatu dzalika. Pendapat yang ini adalah tidak wajib menambah yang demikian itu. Artinya ya cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya wis. Itu kalimat sakral, kalimat yang ampuh. Gak usah ditambah liane juga apa-apa. Kalau saya cenderung sing iki, pendapatnya sing mburi iki. Pokoknya yang penting apa ngerti, paham maksudnya, paham kalimat itu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam, dan ketahuilah bahwa annal imana sesungguhnya iman billahi terhadap Allah iku i'tiqadun, meyakini. I'tiqad itu meyakini atau akidah. Akidah itu dari kata akoda. Akoda itu dari kata coro artinya bundelan, ikatan, kan? Iku i'tiqadun, ikatan. Annahu, bahwa sesungguhnya Allah iku wahidun, zat yang maha esa. La nadhira lahu, tidak ada sepadan yang menandingi lahu bagi Allah. Fi dzatihi, di dalam zatnya Allah, wa sifati, dan sifatnya Allah. Wala syarika, dan tidak ada sekutu itu maujud lahu bagi Allah. Fil uluhiyati, dalam ketuhanannya. Wa ya, adapun sifat uluhiyah iku istihqaqul ibadati, menghaki atau lebih berhak disembah. Istihqaqul ibadati, mendapatkan hak atau berhak untuk disembah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah qadimun, itu zat yang maha sedia, maha dulu. La betidaah, tidak ada permulaan, tidak ada ujungnya. Li wujudhi, terhadap wujud ya Allah. Wa baqin, dan zat yang maha kekal. Lantihaa, tidak ada kesudahan atau tidak ada pangkal, ujung pangkalnya kan. Li abadiyatihi, terhadap keabadiannya Allah. Iki mulai ya, mulai dari rukun iman. Pertama kan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu artinya meyakini bahwa Allah itu satu, maha esa. Tidak ada satupun yang menandingi Allah, baik dalam zatnya maupun sifatnya. Jadi mulai kita tanamkan ini kata satu bagi kita
dengan kata satu yang dinisbatkan kepada Allah itu pengertiannya tentu beda. Kalau Allah Maha Satu, Maha Esa, itu ya satu. Zatnya ya satu, sifatnya juga satu. Kalau sifatnya satu, gimana? Padahal sifatnya Allah berang-berang. Maksudnya dari sekian banyak sifat-sifat Allah yang ditemukan, yang mana akal mampu mencerna itu, karena sifat Allah itu tidak terhitung. Sepanjang akal bisa mencerna mendapati sifat itu, maka tidak ada satupun sifat yang sama, atau yang kembar, atau yang double. Maka istilah kata satu ditujukan kepada kita dengan satu ditujukan pada Allah beda. Seperti contoh, saya ini, Sulhan ini kan satu, dan satunya saya ini kan terdiri dari berbagai macam unsur, ya dari tangan, dari kaki, dari apa saja. Tapi kalau Allah ya satu-satu gitu. Makanya la nadhirolah. Kalau tentang zat Allah ya kita nggak usah terlalu panjang lebar, gitu. Karena Nabi sudah memberi wanti-wanti. Tafakkaru fi khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Maksudnya Nabi mengingatkan kepada kita, kalau kamu mau berpikir-pikir, berpikirlah tentang makhluk aja. Jangan berpikir-pikir tentang khaliq, sang pencipta, apalagi tentang zat Allah. Perangkat yang ada di kita ini, yang dipasang ini, tentu enggak nyampe, enggak. Makanya setiap dalam kemakrifatan seseorang pasti ada istilah makrifat yang terputus. Karena ada di situ cut sampai di situ, enggak bisa sampai mentok plong, enggak. Karena ada keterbatasan. Meskipun kita ada di sini ada perangkat ilmu, ada perangkat akal, ada perangkat hati, tapi semua itu kan makhluk. Di mana makhluk kan tentu ada keterbatasan. Sedangkan Allah, zatnya Allah tidak terjangkau. Makanya ya sudah Nabi sampai maringi wanti-wanti. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Berpikir-pikirlah kamu, bertafakurlah angan-anganmu yang apa ya, orientasinya ke makhluk. Ya. Jangan masuk pada wilayah-wilayah zat Allah khaliq. Wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan. Maksudnya karena sing bandingi dalam sifat ketuhanan Allah itu. Makanya sesekali ada orang yang sampai beraninya mengaku Tuhan, benar. Ya itu ya secara akal aja sudah terbantah. Kayak Fir'aun, Tuhan. Berarti dari sebelum Fir'aun lahir Tuhannya siapa? Kalau memang Fir'aun itu jadi Tuhan, enak betul dia ambil urun opo tentang dunia ini, tentang bumi ini. Apa dia urun rembuk waktu penciptaan dunia? Kalau dia saja dilahirkan di muka bumi, ya, kok morong-morong aku Tuhan? Tuhan itu kan berarti serba maha. Ya maha pencipta, ya maha sembarang. Sedangkan dia aja dilahirkan di muka bumi. Terus bumi ini diciptakan siapa? Kalau Tuhannya barusan lahir. Secara akal enggak masuk. Jadi yang dimaksud uluhiyah adalah ya Tuhan yang memang berhak untuk disembah. Makanya ngaku duwe pangeran ke orang tau nyembah, berarti pengakuannya bohong. Berarti belum tahu hak-haknya sebagai haknya Allah sebagai Tuhan yang diakui. Sebagaimana anak kecil yang nggak tahu apa-apa, lalu bercandaan dengan seorang yang terhormat, mungkin gurunya atau mungkin kiainya, orang kecil. Nggak ngerti apa-apa, kadang nggak bosok karena dia nggak tahu bahwa yang diajak bicara itu seorang yang mulia,
itu pertanda anak ini belum tahu haknya si orang ini. Nah begitu juga si hamba ini, manakala belum tahu haknya Allah, mana mungkin bisa memenuhi haknya sebagai Tuhan. Berarti jalan satu-satunya apa? Ya kita harus mengetahui haknya Allah sebagai Tuhan. Ngaku dua ini Tuhan, tapi nggak pernah disembah, berarti kan nggak memenuhi haknya Tuhan. Itu bersih ya, iman kepada Allah sekitar itu. Iman yakin dalam hatinya bahwa Allah itu Maha Esa, kemudian tidak ada yang menyamai baik dalam zatnya maupun sifatnya, tidak ada persekutuan dalam kesifatan apa keluhuran apa sifat ketuhanan Allah. Kemudian Allah Maha Kekal, Maha terdahulu, Qadim, Baqa, itu yang sifatnya Allah. Pengertian Maha terdahulu ini nggak bisa terbayangkan. Kalau mungkin kita membayangkan sesuatu kok gak ono kawitan iki ya. Ya pokoknya sampai tahu kono lah, dan membumbung tinggi angan-angan sampai kemana ya setelah kono dhewe. Tapi Allah nggak segitu. Bagaimana pikiran kita dibayang itu sesuatu kok gak ono kawitan iki ya. Terus tokno wis sampai tekodi. Dan apa yang menjadi kesimpulan ilustrasimu, gitu? Yakinlah bahwa Allah tidak seperti itu. Begitu juga membayangkan tentang sifat baqo ya Allah, sifat kekal ya Allah. Ya, tidak mengalami kerusakan, tidak ada ujungnya, pokoknya abadi selama-lamanya, abadil abad. Semua yang ada ini hancur pun ya, Allah masih kekal. Itu sekitar iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wabil malaikati, iman kepada malaikat. Yang dimaksud apa itu? I'tiqadun, meyakini, mengiktikadkan annahum, bahwa sesungguhnya mereka mukramuna, itu dimuliakan, makhluk-makhluk yang dimuliakan itu malaikat. La ya'suna Allaha ma amaruhum, mereka tidak pernah durhaka terhadap Allah akan apa saja yang diperintah Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka melaksanakan ma yu'maru, terhadap sesuatu yang mereka diperintahkan untuk melaksanakan. Itulah malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang dimuliakan, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah melanggar larangan Allah, dan tidak pernah mengkhianati perintah-perintah Allah. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Shadiquna fima akhbaru bihi, dan mereka adalah makhluk yang jujur terhadap apa saja yang mereka sampaikan, baik tentang kabar-kabar yang sifatnya gaib, alam gaib, maupun yang sifatnya alaniah. Pokoknya apa saja yang mereka sampaikan itu benar adanya. Malaikat nggak punya tendensius, pokoknya ya mau Allah sing dituju. Inilah keimanan kita terhadap malaikat. Jadi kalau selama ini bayangan kita malaikat itu mungkin pikiran kita ya nyelonong sana sini, malaikat itu kadang wedok bisa turu bareng kan, mangan, ngombe, turu. Nah itu salah. Enek mana kaum yang tidak bertanggung jawab menggambarkan malaikat itu. Ya memang di keterangan-keterangan itu ada kan, malaikat mengibarkan sayapnya. Oh berarti malaikat dua sayap ya. Akhirnya digambarin, diilustrasikan kayak bulu dua sayap. Ya, yang begitu tentu tidak benar.
Ya memang disebutkan di sayap, tapi bukan kok berarti sayap kayak burung menunggui. Jadi iman kepada malaikat kita sekitar itu aja, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang dimuliakan, yang tidak pernah maksiat pada Allah dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan dia orang makhluk-makhluk yang jujur. Baik. Wabil kitubi, dan iman terhadap kitab-kitab Allah. Ini nomor 3. I'tiqadun, yaitu meyakini, mengiktikadkan annaha, bahwa sesungguhnya kitab-kitab Allah itu kalamullahi, adalah firman Allah fil al-azali, yang bangsa zaman azali, al-qaimu ya, yang berdiri bidatihi, dengan zatnya Allah, al-munazzahi, yang maha suci, anil khalfi, dari huruf wasyauti, dan suara. Wa anna kullama, dan sesungguhnya setiap sesuatu, tadammantahu, yang engkau telah kumpulkan, iku hakun hak. Wa anna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala iku anzalaha, telah menurunkan Allah terhadap kitab, ala ba'dil rusuli, terhadap sebagian utusan-utusan Allah, bi alfadin, dengan beberapa lafaz, hadisatin, yang baru, fi alwahin, di dalam beberapa papan, au ala lisanil muluk malaki, atau atas lisannya malaikat. Jadi yang dimaksud kitabnya meyakini bahwa Allah juga menurunkan kitab-kitab. Ini rukun iman ya. Rukun iman yang ketiga adalah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Yang dimaksud kitab itu apa? Meyakini bahwa sesungguhnya kitab-kitab itu adalah firman Allah di zaman azali dulu, yang sifatnya azali, yang sangat melekat pada zat Allah sudah, jadi enggak terpisahkan. Iku kalamullah, yang maha suci dari tersusun dari huruf maupun suara. Ini kalam. Dan sedangkan dengan Al-Quran itu ya iku jere yo firman Allah. Maksudnya itu yang sudah terlafadzkan, yang sudah diturunkan melalui lisan malaikat maupun papan-papan di lauhul mahfuz. Al-wahidullah itu papan. Jadi kalau firman Allah yang asli ya enggak berbentuk huruf, enggak berbentuk suara, yang di zaman azali. Tapi mbak nongono ya, meskipun demikian kita tidak boleh sesekali menyatakan bahwa Al-Quran sekarang ini itu makhluk. Gak oleh, anak sekarang ini gak oleh, memang gak oleh full dari ini gitu. Karena itu apa ya, bisa disebut ya, sebagai perwujudan kalamullah yang diwujudkan dalam bahasa Arab, sehingga diturunkan yang dari Kanjeng Nabi. Bukan itu saja, termasuk kitab-kitab dulu gitu. Bisa jadi bukan bahasa Arab, bisa jadi bahasa Ibrani, bahasa apa saja lah. Di zaman Nabi Ibrahim bahasa apa, zaman Nabi Musa bahasa apa, kita nggak tahu. Jadi yang dimaksud beriman kepada kitab adalah Allah telah menurunkan kitab-kitab, dan kitab itu yang dimaksud adalah kitab kalam Allah yang di zaman azali. Zaman azali itu zaman dimana Allah belum menciptakan apapun, sing enek mung Allah bloko titik, belum menciptakan apa-apa. Itu jenenge di zaman azali.
Terus yang keempat, iman kepada Rasul, wabir rusuli. Iman kepada Rasul artinya i'tiqadun, itu meyakini annallaha, sesungguhnya Allah, arsalahum, mengutus Allah kepada mereka Rasul, ilal khalqi, kepada makhluk, wa nazzahahum, dan Allah mensucikan mereka, angkulli wa khimatin, dari segala sifat yang buruk atau sesuatu yang tidak baik, wa naqsin, dan kekurangan, sifat kekurangan. Bahum, adapun Rasul, iku maksumuna, terpelihara semua, minas shaghairi, dari dosa-dosa kecil, wal kabairi, dan dosa-dosa, wal kabairi, dosa-dosa besar. Qablan nubuwati, sebelum kenabiannya, sebelum sifat kenabian itu mereka tetap sudah dipelihara Allah. Wa ba'daha, dan sesudah nubuwah. Jadi iman kepada utusan, ini yang keempat. Iman kepada utusan artinya meyakini, mengiktikadkan bahwa Allah telah mengutus para Rasul itu kepada makhluk-makhluknya, dan Allah membersihkan mereka dari segala tingkah perilaku yang buruk. Jadi nggak ada perilaku Nabi yang tercela, dan sifat yang menunjukkan kekurangannya, kayak mungkin kurang cerdas, kurang tanggap, kurang respon, nggak ada. Rata-rata para Rasul ya tanggap. Mereka terjaga dari dosa, melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil maupun apalagi dosa-dosa besar, seperti menyembah berhala dan sebagainya. Enggak, Allah bersihkan dari itu, baik sebelum menjadi nabi atau diangkat sebagai Rasul, atau sesudah itu menjadi Rasul. Maksudnya sejak kecil pun sudah dipelihara oleh Allah. Makanya istilah sunnah Nabi dengan hadis Nabi itu bedanya di sini. Kalau sunnah itu maknanya kan perilaku. Yang dimaksud sunnah Nabi itu jadi perilaku sejak kecil hingga wafat. Ya tentu sunnah ini ya menyangkut berbagai macam ya perilaku, ya perkataan, ya ucapan, ya akhlak sembarang. Tapi kalau hadis itu ucapan Nabi, ya ucapan Nabi yang menerangkan tentang sesuatu, dalil dan sebagainya. Tapi nek sunnah itu perilaku sejak awal. Makanya seorang Nabi atau Rasul perilakunya sudah terjaga, terpelihara sejak kecil. Gak pernah melakukan dosa. Kalau toh ada yang dohiri kok dosa, tapi sebetulnya ya dosa. Urane kok ora dosa. Contohnya kayak ketika Nabi, ini bukan dosa, benar-benar gak dosa, cuma memberi pembelajaran. Ada turunnya surat Abasa wa Tawalla itu kan sebuah teguran, tapi bukan berarti Nabi juga mendapat teguran dari Allah, kan begitu. Ini memberi pembelajaran bagi umatnya, karena saat itu pun juga banyak yang hadir. Kemudian ada Nabi lagi dapat tamu penting, orang-orang besar itu lagi asik berbicara serius, tiba-tiba ada sahabat Ummi Maktum atau sahabat-sahabat itu datang, sikap Nabi nggak begitu respon, akhirnya terus turun ayat, langsung turun ayat Abasa wa Tawalla,
Al-ja'ahul a'ma. Abasa itu merengut, watawala dan berpaling. Anja'ahu ketika datang padanya al-a'ma, orang yang buta. Ya. Jadi yang mau buta langsung merebu jalur tempat, enggak direken maksudnya. Saat itu pula Nabi dapat teguran. Abasa watawala anja'ahul a'ma. Nah, dohire kayak menurut teguran, tapi sebetulnya ya enggak, sebagai pembelajaran bagi umatnya. Jadi pokoknya yakinlah bahwa Nabi dan Rasul itu maksum sifatnya. Ojo dibilang salah. Jangan lagi diartikan kayak ada salah satu ustadz mengatakan Nabi juga sempat tersesat. Bahwa jadaka dolang itu bahasa orang ngerti belas. Dolang di situ maksudnya nerangnya opo. Wa wajadaka dhallan fahada. Maksudnya orang kok tersesat. Maksudnya tersesat. Nabi kok tersesat. Artinya ya kita nggak mau menerangkan panjang lebar, takut nanti diklaim orang. Karena ada ustadz yang menerangkan itu justru tapi memang salah. Kalau menyatakan Nabi sesat itu salah. Nggak tahu asbabun nuzuli ayat itu. Jadi bagi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa para nabi adalah orang-orang yang maksum. Maksum itu yang terpelihara dari melakukan kesalahan dan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Yang kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dari akhir itu? Bahwa minal mauti, hari akhir itu minal mauti dimulai dari kematian. Ila akhirima, hingga akhirnya sesuatu yang terjadi. Po'iktikot wujudi, meyakini terhadap wujudnya sesuatu tersebut. Wama, dan sesuatu apa saja istamala yang terkandung di dalamnya alaihi atas min soalil maulakaini, nyatane dari pitakoni malaikat mungkar nakir, wa na'imil qabri, dan nikmat kubur, au adabi atau siksa kubur, wal ba'si, dan hari kebangkitan, wal jazai, dan hari pembalasan, wal hisabi, dan hari perhitungan, wal misani, dan pertimbangan amal, was surati, dan sirat, menitih jembatan sirat itu, wal jannati, dan surga, wal nari, dan neraka. Jadi iman pada hari akhir meliputi itu semua sudah. Yang disebut hari akhir itu pandangan kita jangan kiamat subhan itu enggak. Dan dimulai dari kematian ini sudah disebut hari akhir. Karena setelah itu orang yang mati tidak punya hari lagi sudah. Disitulah dia dimulainya hari akhir baginya. Berarti yang meliputi segala sesuatu yang selama ini ia yakini adanya. Meliputi apa saja? Pertanyaan munkar nakir yang dihadapinya ketika dikubur. Itu harus yakin pula kita beriman. Itu masuk kategori iman dengan hari akhir. Jadi sekali lagi, beriman kepada hari akhir tidak semata-mata iman besok hari kiamat itu tok, enggak. Ya mulai dari kematian. Hari akhir dimulai dari kematian itu. Termasuk mengimani, meyakini segala sesuatu yang terjadi setelah kematian itu, mulai dari sesuatu yang dijumpai ketika dikubur. Setelah mati kan dikubur toh, di alam kubur. Yaitu contohnya pertanyaan malaikat, munkar nakir. Ini nggak usah kamu bantah dengan berbagai uti-uti akal. Nah yo wis mati kok ditakoni apa deh. Ya. Nah ini jawabannya nih takok iku labar kemarin. Ternyata prosesnya setelah sejenak orang ditinggalkan roh jasad ini ya, roh dibawa menghadap kepada Allah,
Lalu Allah memerintahkan malaikat yang membawanya kembalikan sejenak ke jasadnya. Untuk apa? Untuk keperluan pertanyaan munkar nakir. Nah, berarti urip mana? Bisa dikata begitu. Namun hidup di situ tidak sepenuhnya atau sempurna ketika di dunia. Hanya sebatas ya, andaikan roh itu ada terbagi berapa itu ya. Itu hanya untuk roh yang menghidupkan itu. Supaya ditanya itu ngerti gitu maksudnya. Dan nek gak dibalikan nek sing ditakoni lak jasad itu. Masa malaikat kok takon jasad. Makanya ternyata ya benar dibalikan. Iku nek diceritane kronologine mayit itu begitu rohe dikembalikan tangi nguri banget pokoknya. Jadi koyok wong turu angkles tidure ya dah, begitu bangun dia baru sadar bahwa dia telah meninggal. Saat sadar itu dia langsung ibarat jadi sejati-jatinya pemenangi sejati-jatinya. Kok biasanya selimutu ki empuk kok iki kok putih-putih. Gerayang kanan kiri lo biasanya ki ora peteng ini kok peteng. Kok lembab pun pengap pun. Disitulah dia baru sadar ternyata dia telah di alam kubur. Pokoknya nangis sejati-jatinya, teriak sejati-jatinya saat itu. Terus berkenaan lagi dengan nikmat kubur, siksa kubur. Ya saya kira diperhitung ini ya. Sing diparingi nikmat sopo, yang disiksa sopo ini kubur. Nek memang sing enek iku mung jasad tok. Lah sing ngrasakno nikmat sopo lah? Mung jasade sekali papan. Ya, makanya di dalam diri manusia itu ada yang disebut roh, ada yang disebut nafsun. Kata nafsun itu tidak hanya berarti nafas, nafsu juga termasuk jiwa. Nek roh setelah proses pertanyaan munkar nakir sudah kembali lagi ditempatkan di suatu tempat yang sudah disediakan Allah. Yang mukmin di sana, yang kafir di sana dan seterusnya. Dan terus yang proses merasakan nikmat kubur ki sapa? Terus merasakan siksa kubur ki sapa? Nah, di situlah nanti kita temukan. Dan itu kita ya harus yakin, percaya. Ini iman sekitar iman kepada hari akhir. Jadi meliputi nikmat kubur, syabur dan seterusnya. Terus yakin pula terhadap hari kebangkitan. Hari di mana manusia setelah meninggal semua lalu dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya. Itu harus percaya kita, harus percaya. Kalau tidak ya berarti kafir, ya percaya hari akhir. Wal jazai dan hari pembalasan. Itu nanti ada hari pembalasan. Man may ya'mal misqala dzarratin min khairan yarah, kan? Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang telah melakukan perbuatan baik sedikit pun, maka akan ketahuan, akan dia tahu itu balasan Allah. Begitu juga amal buruk sedikit pun, sekecil biji darah, maka dia juga akan melihat balasannya. Nah, gitu. Terus hari hisab, ternyata besok di hari kiamat itu ada tahapan-tahapan proses hisab. Hisab itu perhitungan amal. Dihitung, dijumlah amal APE, amal buruke. Terus ditimbang. Ayo, wis dihitung, wis ketok toh. Amal APE sakmene, amal buruke sakmene. Kok dadak ditimbang barang? Gitu. Ini saking supaya wong itu gak ada apa ya, klaim nanti gak ada bantahan lagi. Prosesnya sampai berlipat-lipat. Setelah dihitung
Dihitung ini kan kelihatan sudah. Amal baiknya sekian, amal buruknya sekian. Kok dilalah ditimbang mana? Kata? Karena saking adil Gusti Allah, bisa jadi hitungan kebaikan itu 5, tapi rupa bacaan sing paling berbobot. Kata? Di kok nek nerangnya kalimat la ilaha illallah itu wah luar biasa mana? Bener hitungannya cuma 1, tapi kalimatnya la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu cara ditimbang dunia saisine iki ora nutup. Benar. Iki nek keterangan berikutnya ada nanti ya. Iku nek cara mau dihitung tok mau dihisab tok. Makanya Gusti Allah yang nyediani timbangan barang ngono. Barangnya memang hitungannya musak mulu tapi bobote lho. Makanya yang ditimbang ya dihitung ditimbang ngono. Supaya bener-bener yakin wong itu. Nek Gusti Allah enggak pernah mencurangi. Wasyirati dan sirat. Dan ini kita harus yakin semua orang akan melalui proses ini. Meskipun dia ada hamba Allah yang tentu mendapatkan kapasitas khusus, di mana mungkin tidak melalui hisab dan mizan, sirat juga enggak. Tetap melewati itu, cuma mereka enggak tahu, enggak sadar. Swarga neraka ini kan sesuatu yang memang belum terjadi dan belum pernah kita lihat. Tapi karena itu yang dikabarkan, yang dibawa oleh Rasul, kita wajib percaya. Akhirat, kiamat, ada yang mengatakan itu hanya bahasa dongeng saja. Ya terserah aja. Tapi karena itu yang dikabarkan oleh junjungan kita sebagai utusan Allah, kita wajib percaya. Itu masuk kelompok iman kepada hari akhir. Jadi dihitung ya. Jadi ada hisab, ada mizan. Kadang orang mikir kan dulu wis dihitung apa dan ditimbang barang. Supaya menghindari itu mau. Sebabnya hitungan tok enggak cukup. Mungkin amalanmu sampai ini, amal burukmu sampai ini. Yo. Bacaan kamu kalimat tasbihmu sampai ini sekian ribu. Tapi begitu ditimbang ternyata hasilnya lebih berbeda lagi dengan hitungan. Soalnya kalimat la ilaha illallah itu ceritanya kan Nabi Musa itu saking wong cerdas ya, sampai menantang Allah. Ya Allah, kula niku diparingi kalimat sing untuk berzikir mengingatmu terus. Nah, Gusti Allah yang langsung ya ucapno kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa ngeyel ya, wala nih kalimat niku semua orang pun macane iku Gusti. Nek kalimat niku agar wong ucapno niku. Arep wong sing khusus kangge kula ngoten lho. Jadi jaluk khusus ya. Akhirnya Gusti Allah jawab, ya Musa, kalimat la ilaha illallah itu andaikan bumi sapitu sampai langit sapitu ditimbang kumpulnya ning siji cangkokan timbangan satu sisi, kemudian la ilaha illallah di sisi yang satunya, niscaya kalimat la ilaha illallah itu satu kalimat itu bisa lebih berat daripada bumi dan langit tadi. Benar. Dari unuki ya, umpama kalimatnya la ilaha illallah mau sitok, lalu dihitung sitok. Umpama gak ada proses timbangan kan dia rugi wong. Waduh sayangnya aku biar kumoco pisan. Jadi dihitung sitok ada. Aku mau dalai Gusti Allah ki paring rahmat ditimbang juga. Setelah dihitung juga ditimbang. Karena golek amalan-amalan sing mentes. Masih orang-orang tapi mentes kan, syukur sing mentes ya ajeb pisan kalimat la ilaha illallah. Baik, yang terakhir untuk rukun iman, wabil qadri, iman terhadap ketetapan. Qadri itu ketetapan, keputusan, yaitu i'tiqadun, meyakini. I'tiqad itu ya meningkatkan, meyakini
annama qadarahullahu, segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah fil azali, di zaman azali dulu, la budda min wuqu'ihi, tidak boleh tidak, harus terjadi. Wa ma lam yaqdirhu yastakhilu wuqu'uhu, dan apa saja yang tidak ditetapkan oleh Allah maka mukhal terjadi. Artinya gini, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terjadi maka pasti akan terjadi, dan sesuatu yang tidak ditetapkan Allah ya tidak mungkin terjadi, mukhal terjadi. Wa annahu ta'ala qaddaral khaira wasyarra, dan Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Jadi qadar, qada, takdir, baik, buruk, itu ketetapan Allah. Gitu. Qabla khalaqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi jauh sebelum Allah menciptakan makhluk ini, antara buruk dan baik itu sudah ditetapkan oleh Allah. Benar. Wa anna jami'al kainati, dan sesungguhnya seluruh yang ada ini, kainat itu semua yang ada, iku biqadaihi, atas keputusan Allah, wa qadri, dan ketetapan Allah. Yang ada semua ini sudah keputusan Allah dan ketetapan Allah. Itulah ya keimanan kita sekitar qadar. Jadi gampangannya ya, kita ini tinggal ngakoni ya ini. Semuanya sudah diputuskan sana. Baik yang baik maupun yang buruk. Ketika kita diposisikan di tempat yang buruk, ya yakin bahwa itu memang ya dari Gusti Allah, mesti ditetapkan Gusti Allah. Terus masuk kan menengahi, ya terserah lah kamu mau apa, mau wis ketetapan Gusti Allah. Ya tentu ada dalam kitab kemarin yang lain, kitab apa itu, Fathul Majid juga diterangkan. Yang ini maksudnya untuk menyikapi qadar itu ada keilmuannya gini. Ada ketetapan Allah yang sifatnya ittirabi, ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi ada ketetapan yang istilahnya itu ikhtiyari, pemilih. Artinya manusia diberi waktu, diberi kesempatan untuk memilih, untuk bisa berusaha, diberi opsi oleh Allah. Secara fitrah manusia tentu kan cenderung kepada yang baik. Semuanya pasti mintanya yang baik, maunya juga yang baik. Kita cita-citamu mau cita ingin urip bahagia, mati moga swarga. Kan apik-apik ta. Mesti dipilih kuwi. Tapi ternyata dalam kehidupan yo ana sing diladrah ngono, ana sing keterujung-terujung ning lembah kehidupan yang enggak jelas. Terus sementara juga ada yang diposisikan di tempat-tempat yang baik. Itu semua kan ya qada dari Allah. Nah disitulah ada istilah ittirabi, ada istilah ikhtiyari. Ittirabi itu keputusan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Seperti contoh, seseorang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, atau ganteng, bangil, mancung, cantik, cakep, itu sudah nas dari sana dan tidak bisa kita memilih, mau nggak mau ya sudah itu. Itu ittirabi namanya. Jadi pendek, dhuwur, jangkung, cebol, pinter, nah itu semua sudah qada dari Allah. Nah, adapun ikhtiyari itu contohnya kayak bangil wong bodho bisa dadi pinter piye ya usaha. Boleh sakit bisa jadi sembuh ya usaha. Ini ikhtiyari nih. Itu qada dari Allah tapi sifatnya ikhtiyari. Jadi
semua yang ada ini adalah sebagai qada qadari Allah. Itu terus sampai disalah artikan, perlu dipahami, undang sampai dadekne suudon ning pengiran. Oh berarti wong sing ning kono kae sing biasa nyekek botol berarti ya Allah kabeh. Ya nek Allah terus apa? Tapi jangan kamu ucapkan. Berarti Gusti Allah ning kono kae. Kene-kene ya Gusti Allah. Ini kan? Jangan diucapkan begitu. Kita yakin, karena kalau sekali kita tidak mengatakan begitu, berarti meyakini bahwa di kolong jagat ya Allah iki enek suatu kegiatan yang lepas dari keputusan Allah. Gitu? Padahal wallahu yakhluqu ma ya wallahu yakhluqu ma taf'alun. Allah yang menciptakan apa saja yang kamu lakukan, yang kamu perbuat. Apa saja. Dari situ kan tidak ada satupun gerakan kegiatan yang sekecil apapun tanpa kehendak Allah. Karena umpamanya meyakini bahwa orang sekolah mosok dalam kondisi seperti itu, di lingkungan seperti itu, kok kita katakan itu juga takdir Allah. Tapi memangnya kalau tidak Allah yang mentakdirkan siapa? Ada? Coba jangan lalu kita ucapkan. Itu namanya nanti menisbatkan pada Allah. Jadi yang salah. Baiklah, itulah keterangan sekitar iman. Ya, saya simpulkan dari awal bahwa gerakan perbuatan dohiriyah kita itu menunjukkan nilai Islam, di mana perbuatan itu tidak akan berarti tanpa didasari nilai keimanan. Iman, ya? Nah, iman itu adalah pembenaran hati. Sedangkan iman tidak ada artinya manakala tidak disertai dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya iman tanpa diucapkan berarti tidak ada, dianggap atau tidak dirayakan. Syahadat tok kanggo iman gak arti. Iman tok tanpa syahadat gak arti. Muter kali kan. Kemudian setelah itu kan iman. Dari Islam terus iman kan. Nah, setelah itu nanti ihsan, sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Jibril tentang pertanyaan Jibril kepada Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian ceritakan kepadaku tentang apa itu iman. Hati iman sudah, no? Terus Jibril juga mengatakan akhbirni anil ihsan, katakan kepadaku apa itu ihsan. Tiga unsur ini yang pokok. Kadang orang hanya dalam hadis Jibril itu hanya terpaku pada ini, padahal pertanyaan Jibril saat itu masih ada, yaitu akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepadaku wahai Muhammad tentang apa itu hari kiamat. Ya, Nabi langsung jawab, tidak ada yang tahu tentang hari kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Coba Jibril tetap ngeyel, ya kalau begitu ceritakan tanda-tandanya. Nah, setelah akhirnya Nabi menerangkan tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ada 4 komponen dari Islam: iman, ihsan, dan mengetahui tentang, meyakini tentang hari kiamat. Demikian pengajian malam ini, semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan barokah Allah Subhanahu wa taala.